Guys, kita jadi gak nih kerja kelompok? Jadi dong. Berita tadi malam di TV cocok banget nih buat tema diskusi kita hari ini. Itu bener banget bullying kan? Yap. Iya. Aku juga lihat. Tapi aku kurang paham dengan karakter-karakternya. Sama, aku juga nggak tahu. Kita masuk dulu aja tuh ya. Iya. Ada bunda di sana. Kita tanya bunda yuk. Ayo. Ayo. Bunda. Selamat datang. Bunda, jadi gini, kita punya materi kerja kelompok tentang remaja berkarakter, tapi kita nggak tahu materi itu kayak apa. Oke, yuk duduk di sana. Kita belajar bersama-sama. Oke, jadi yang disebut karakter adalah cara berpikir dan berperilaku masing-masing individu yang menjadi ciri khas dalam bekerja sama di masyarakat, di keluarga, di bangsa dan negara. Perilaku itu menjadi ciri khas, menjadi kebiasaan. Misalnya ketika kalian sudah terbiasa mempunyai karakter bagus, setiap ada orang asing datang ke lingkungan sekolah kamu, pasti kamu akan datang tersenyum, menyapa, menanyakan kebutuhannya apa. Sudah jadi kebiasaan, setiap ketemu dengan tamu, mesti kamu akan begitu. Setiap ketemu dengan tamu, kamu mesti tersenyum, mesti menyapa, kebutuhannya apa, diantar. Ada tamu datang ke sekolah, perlunya apa, ketemu kepala sekolah, kamu mengantar ke kantor tata usaha. Terus matur yang di dalam untuk ketemu dengan kepala sekolah. Gampangan ya, menjadi ciri khas garis bawahnya. Ya harus digaris bawahi, menjadi ciri khas. Nah, orang yang berkarakter akan selalu bisa bertingkah laku, mengambil keputusan dengan segala tanggung jawab dan risikonya. Kalau saya mempunyai karakter misalnya suka menolong orang, ya sudah nanti risikonya. Kadang-kadang ketika kita menolong orang ada sesuatu yang kita korbankan kan, waktu, tenaga, bahkan mungkin gitu. Jadi kebiasaan itu sudah menjadi darah daging kita, dan terutama untuk perilaku yang baik. Ada ibu karakter jelek, nggak usah diucapkan. Kalau karakter jelek itu nggak usah kita bahas, jangan menjadi pendidikan kamu. Itu paham? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Pendidikan karakter itu berarti sama dengan pendidikan budi pekerti plus. Pendidikan budi pekerti plus. Kalian sering kan mendapatkan pelajaran budi pekerti ya kan? Di BK ada, nggih. Di pendidikan agama juga ada kan? Di BK mesti kamu diajari bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik, bagaimana caranya memilih jurusan yang baik, bagaimana cara bergaul yang baik, ya, tidak melanggar norma, tidak melanggar etika, tidak melanggar adat kan gitu ya. Masih ada plusnya. Plusnya apa? Siapa yang tahu coba? Iya, saya yang akan menjawab karena kamu hari ini baru ketemu tentang pendidikan karakter kan, dan akan diskusikan ya, nanti dikembangkan. Plusnya adalah, tambahannya adalah pengetahuan. Berarti sudah berkarakter dan berpengetahuan. Berperasaan yang kedua, plusnya kedua adalah perasaan. Yang ketiga adalah tindakan. Jadi karakter itu sama artinya dengan pendidikan budi pekerti yang diwarnai, dikendalikan, dilingkupi, dibatasi dengan pengetahuan yang tinggi. Kalau kita punya budi pekerti saja, punya kebiasaan saja yang baik saja, tanpa ada pengetahuan yang tinggi, nanti kita tidak terkendali. Iya, kita tidak paham apa-apa sudah berani melakukan hal yang macam-macam gitu ya. Misalnya begini, anak sudah punya kebiasaan bagus, kalau ada tamu disapa, tapi mohon maaf, misalnya yang datang itu orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip, karena kurang kayaknya kurang sehat, apa tiba-tiba kamu tanya, Bapak mohon maaf mau ketemu siapa? Kan bukan begitu kan? Yang datang orang yang mempunyai kelainan secara mental, kamu nggak usah menyapa mau ketemu siapa.
dilengkapi dengan pengetahuan. Pengetahuan itu bermacam-macam, dari yang paling dasar adalah ketika kamu melihat orang kalau seperti itu, sepertinya pertimbangan logika kamu, pengetahuan kamu adalah orang yang mempunyai logika yang tak rendah. Keluyuran di jalan, ngamuk sembarang, ya berarti cara menangkap kita, cara menerima kita kepada mereka tidak seperti ketika yang datang adalah orang-orang yang seperti kita. Kita sapa, kita terima, kita tunjukkan tempatnya. Tapi kalau yang datang seperti itu, logika kita, pengetahuan kita akan mengatakan bahwa cara kita tidak seperti yang tadi. Cara kita akan berpikir, saya justru akan mencari teman yang bisa membantu kalau ada apa-apa. Kita lapor satpam, kita lapor petugas yang lain supaya orang itu segera tidak masuk di lingkungan sekolahan yang membuat ribut atau membuat heboh. Gitu? Bisa? Bunda, Iya. nilai-nilai yang terkandung dalam karakter apa aja sih Bunda? Oh iya, banyak. Coba yang lain, siapa yang tahu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam karakter? Bunda, Ya, jujur. ya, pinter, Dermawan Bunda. bagus. Nasi gimana Bunda? Masuk juga. Mandirian? Oh iya, ada. Hormat dan santun. Bagus. Semua itu masuk ke dalam nilai-nilai luhur dalam karakter secara universal. Tapi mari kita pelajari secara tepat. Nah, tolong ambilkan dulu laptop dulu. Kita pelajari yang ini ya. Kita perdalam nanti materinya. Oke, terima kasih. Dengarkan dan perhatikan. Ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai karakter secara universal. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kalau cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya, berarti kita juga harus mencintai semua yang ada di bumi ini. Manusia harus kita cintai, hewan, tanaman, termasuk alam, benda-benda mati. Contohnya zaman sekarang, kalau anak-anak tidak memikirkan tanah, tidak memikirkan bumi, tidak memikirkan alam, akan membuat sampah plastik sembarangan kan? Lama-lama apa yang akan terjadi secara geografi kamu sudah paham sendiri apa akibatnya. Itu berarti nilai karakter yang pertama. Cinta kepada Tuhan dan ciptaannya. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Kita yang sudah disebut anak hampir dewasa, kita ini sudah remaja, harus mempunyai kebiasaan yang mendarah daging pada diri kita. Satu sifat yaitu mandiri dan bertanggung jawab. Jika anak-anak punya problem di sekolahan, selesaikan dulu dengan teman, dengan guru, dengan wali kelas. Jangan tiba-tiba lapor kepada orang tua. Ya, bertanggung jawab. Jika nanti kita melakukan sesuatu, ada teguran, kalau memang kita salah, kita mengaku salah. Tapi kalau kita yakin kita benar, kita dengarkan nasihatnya, kemudian kita luruskan bahwa saya bukanlah pelaku kesalahan tersebut. Saya yakin dengan komunikasi yang bagus, anak-anak nanti akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Oke, jadi ada mandiri dan tanggung jawab. Yang ketiga, jujur dan amanah serta diplomatis. Jujur tidak perlu saya terangkan. Kalau kita ada di dalam peristiwa, kita mengatakan A, ya memang kenyataan harus A. Amanah. Kita diberi pesan apapun kita sampaikan sesuai dengan pesan itu. Ya. Kemudian yang satu adalah diplomatis. Kemampuan untuk berdiplomasi, untuk berkomunikasi, menyampaikan sesuatu lengkap dengan argumentasi. Itu namanya diplomasi. Yang berikutnya adalah hormat dan santun. Paham semua hormat dan santun. Iya, pinter, terima kasih. Santun ya dalam bahasa Jawa ya, ada pelajaran sopan santun, itu ya, dari pelajaran PKN, nanti juga ada budi pekerti. Yang kelima, nilai luhur yang kelima adalah dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Dermawan tahu ya? Dalam bahasa Indonesia tahu, derma itu suka memberi, suka membantu. Wan berarti orang yang punya sifat seperti itu. Berarti anak-anak dituntut untuk menjadi insan yang suka membantu, suka memberikan bantuan pada orang lain, suka menolong.
Dermawan tadi suka memberikan sesuatu, suka menolong. Kalau ada teman kesulitan, kita harus memberi bantuan. Tapi tahu batas-batas bahwa yang kita lakukan adalah dalam batas kebenaran. Ibu, kalau saya ulangan teman saya kesulitan, saya beri jawaban saya, termasuk berkarakter tidak itu? Tidak, karena itu dalam posisi yang tidak baik. Ya, menolongnya tentu dalam tanda petik, dalam posisi yang baik. Dan gotong royong, tahu semua ya, gotong royong, bekerja sama ya, itu adalah warisan leluhur kita dari zaman dulu. Nenek moyang kita itu selalu mengajari bergotong royong ya. Oke, kita lanjutkan. Yang keenam adalah percaya diri dan bekerja keras. Percaya diri bahwa kita ini mempunyai kemampuan, kelebihan yang berbeda dengan yang lain, sehingga kita semua sebagai insan-insan yang nantinya membentuk karakter yang positif, kita tidak usah merasa bahwa diri kita itu mempunyai kekurangan. Ya, betul, setiap insan lengkap dengan kekurangan dan kelebihan. Tetapi percaya diri itu kita mengagungkan karunia Tuhan berupa kelebihan yang kita miliki. Itu namanya percaya diri. Oke, bekerja keras ya. Iya, hari ini saya pelajarannya 4, 5, 6. Kalau yang lain bisa, kita harus katakan bahwa saya juga bisa. Kalau yang lain bisa melakukan seperti itu, saya juga harus bisa melakukan seperti itu. Ya, kalau di rumah ada tugas, ibu tugasnya 2 mata pelajaran. Kalau kamu tidak mau bekerja keras, tidak akan mencari jawaban yang benar, tiba-tiba aja tanya yang lain. Mengerjakan tugas 10 menit, katanya lelah, matanya pedes, kepalanya pusing, terus tidur. Kalau ditanya orang tua, kok sudah mengerjakan tugasnya? Ibu pusing, bapak pusing, kepala saya pusing gitu ya. Itu namanya kamu tidak suka bekerja keras. Gitu, lanjut nggih. Yang nomor 7 adalah kepemimpinan dan keadilan. Hati-hati. Kamu adalah calon-calon pemimpin yang menjadi harapan. Iya, sekarang kamu menjadi siswa. Besok kamu akan menjadi pemimpin bangsa. Di antara kamu mungkin nanti ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur ya. Amin. Gitu ya. Jadilah orang-orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan, mampu mengatur orang lain. Tentu sebelum mengatur orang lain, kita harus bisa mengatur diri sendiri, bekerja sesuai dengan tatanan, bekerja dengan keras, gitu ya. Sisi negatif, sisi positifnya dibedakan. Kita meninggalkan sisi yang negatif, maaf ya, akan mengagungkan sisi yang positif, itu pertimbangannya. Kemudian adil, jelas. Kita tidak boleh mengatakan karena itu teman dekat saya, salah pun saya bela. Hati-hati, di jalanan ada anak-anak tawuran, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tiba-tiba ikut mukul. Adil tidak itu? Tidak. Kita lihat dulu mana yang salah, mana yang benar. Cara memisahkan pun, mana benar, mana salah pun dengan cara yang baik. Harus ada dialog. Kita katakan yang baik ya, dengan cara yang sebaik-baiknya. Kita harus bersikap yang salah tetap kita katakan salah, yang benar tetap katakan benar. Tidak membedakan teman dekat harus diakui benar. Kalau kita tidak kenal, kita harus dia katakan salah gitu ya. Oke, yang ke-8 adalah baik, rendah hati. Rendah hati dan rendah diri beda loh ya. Kalau rendah diri itu kita membesar-besarkan kekurangan kita. Apa sih, aku ini cuma kayak gini gitu. Itu namanya rendah diri. Nanti kamu tidak berkembang, tidak berkarakter itu. Yang dikatakan berkarakter adalah ketika kamu rendah hati. Rendah hati itu mempunyai kelebihan, kita akui, kita tahu, tapi tidak merasa bahwa kita ada di atas yang lain. Itu namanya rendah hati. Selalu merasa sama dengan yang lain. Kita di lingkungan yang seperti ini, biasanya menjadi anggota keluarga yang seperti ini. Kita hidup di lingkungan yang seperti itu, ya kita merasa seangkatan, sekelas dengan mereka. Tidak rendah diri, tetapi rendah hati. Tidak sombong ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Toleransi berarti kita mempunyai kebiasaan berperilaku suka melihat orang lain kurang, kita akan membantu. Orang lain kurang, butuh bantuan, kita akan
bantu. Itu namanya toleransi. Menghargai orang lain juga. Di antara kita ada yang beragama Muslim, ada yang beragama non-Muslim, gitu ya. Ketika ada kegiatan non-Muslim, ada perayaan kegiatan agama non-Muslim, harus kita yang Muslim juga membantu, melengkapi, ada jadi kelengkapan, membantu, meramaikan gitu ya. Yang penting kata orang, kakak tidak berdoa sesuai dengan agamanya. Datang aja ke tempat keramaian untuk agama yang non-Muslim. Yang non-Muslim juga begitu. Hari ini ada kegiatan kurban misalnya, kegiatan Muslim. Apakah yang non-Muslim duduk kegiatan agamaku? Jangan, datang saja ikut meramaikan gitu ya. Itu namanya toleransi. Toleransi kan banyak nih, ada toleransi agama, ada toleransi suku, ya. Oke, kedamaian, harus diciptakan kedamaian. Dimanapun kalau kita damai, nanti kehidupan kita akan menjadi berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, dengan tuntutan kebahagiaan, dengan tuntutan bahkan nanti ada hubungannya dengan akhirati. Damai dulu, rukun dulu ya. Oke, yang terakhir adalah kesatuan. Bahwa sebenarnya bangsa kita, lingkungan kita itu harus menjadi satu kesatuan. Dimanapun ya ada nilai-nilai kesatuan. Memang nilai-nilai kesatuan itu nanti banyak hubungannya dengan nilai-nilai kebangsaan. Kalau kita lihat misalnya hari ini katanya gitu, Ibu tidak melihat sendiri, tapi kata siapa? Kata ahli, melihat berita. Ada ya, kita punya namanya Laut Cina Selatan. Pernah mendengar kata itu? Laut Cina Selatan itu katanya, beritanya akan diambil alih oleh negara Cina. Ya, terus Menteri Luar Negeri membuat kesepakatan. Laut Cina Selatan sekarang diberi nama Laut Natuna Utara. Kita membela nanti kalau ada apa-apa itu namanya Laut Natuna Utara. Sebagai peserta didik kita nanti menyebutnya juga Laut Natuna Utara sehingga menjadi milik kita biar tetap menjadi satu kesatuan. Oke, bisa dipahami anak-anak? Terima kasih. Oke, yang tadi sudah panjang lebar, sekarang saya simpulkan ya bahwa keberhasilan kita hidup di masyarakat itu sebenarnya tidak diutamakan, tidak mengutamakan kepandaian intelijensi, tetapi justru kepandaian emosi yang berhubungan dengan karakter. Bahkan para ahli menyepakati bahwa kesuksesan kalian semua yang ditentukan oleh intelijensi hanya 20%. Yang 80% ditentukan oleh karakter, kemampuan, kematangan emosi kamu. Ya, jadi karakter itu justru mempengaruhi besar sekali 80%. Kita boleh tidak terlalu cerdas, tetapi karakter kita bagus, itu menjadi pilihan. Itu dimanapun, di negara dimanapun sudah mulai mengutamakan pendidikan karakter. Bahkan pendidikan intelijensinya nanti gitu ya. Tapi bukan berarti intelijensi tidak penting. Pengetahuan juga penting, intelijensi penting. Hanya persentasenya dibanding dengan karakter jauh. Intelijensi hanya 20%, karakter emosi kamu itu 80%. 80% di karakter, 20% di intelijensi. 80% di emosi, 20% di intelijensi. Itu sudah bisa dipahami? Oke, saya yakin materi yang sudah saya sampaikan bisa kalian kembangkan menjadi materi ketika anak-anak berdiskusi. Bermanfaat nggak kira-kira? Bermanfaat banget. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Apalagi yang bertanya? Tidak ada. Cukup ya? Iya. Terima kasih Bunda atas penjelasannya. Iya sayang, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadilah anak-anak yang tangguh, jadilah anak-anak yang berkarakter. Semoga bekal kamu nanti akan menjadikan kamu menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang menjadi dan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih unggul di mata dunia. Selamat bekerja anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.